Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu sehat dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, ini hari puasa terakhir Ramadan di tahun ini ya. Insya Allah lancar, bermanfaat. Jangan lupa juga ini di subscribe Babe Aldo Suara Kebenaran. Dan gue mau nunjukin seperti biasa produk UMKM dari rakyat Indonesia, yaitu sabun madu ya, berbagai varian. Ada sabun madu propolis, ada sabun madu pala ya, sabun pala, ada sabun madu serai ya, dan ada sabun madu original. Nah, sabun madu original ini alhamdulillah gue udah pakai yang propolis. Alhamdulillah kulit jadi nikmat ya, lebih enak gitu, kulit lebih lembab, lebih pas gitu. Apa itu kalau moisturize ya, begitu bahasanya. Dan yang paling utama ini adalah produk UMKM rakyat Indonesia. Jangan beli produk-produk oligarki guys, mereka udah kaya tambah kaya, kita yang disusahin ntar sama mereka. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Jadi di kubu PDIP ada prahara ya, dan akhirnya ada betul prahara di PDIP ya. Kalau dulu kan kayaknya partai penguasa yang kayaknya nggak mungkin ada prahara di situ kayaknya, tapi ini ada pernyataan Hasto versus Jokowi. Tapi gue ngelihatnya ada yang ganjal di sini. Apa itu? Ada yang janggal, bukan ganjal ya, janggal. Apa Puan? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu video pernyataannya Hasto dulu. Ini ada di beredar nih. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, jadi Hasto mengatakan Jokowi mau mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi ini kayaknya persatuan antara Jokowi dan Megawati, ya kan? Hal itu terungkap saat Hasto menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024. Menurut Hasto, kejadian tersebut dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto menyatakan, Jokowi memiliki rencana mengambil alih Partai Golkar dan PDIP antara 5 hingga 6 bulan sebelum pemilu. Yang gue heran dari PDIP, mereka begini tuh karena nggak kebagian mungkin ya. Kalau kebagian apakah masih begini? Makanya PDIP lebih baik oposisi deh, jangan ikut sama penguasa. Mereka kalau jadi penguasa kurang greget
PDIP kalau jadi penguasa kurang greget, mendingan jadi oposisi, lebih bermanfaat buat rakyat. Ini dari dulu Jokowi ini kan mereka mau musuhin Jokowi gimana juga, mereka yang buat kok. Ya kan, yang buat Jokowi ini kan PDIP. PDIP yang angkat semuanya. Si Gibran itu PDIP, ya kan? Bobi itu dulu PDIP ya. Nah, PDIP. Sekarang baru cuap-cuap. Tapi nggak apa-apa, dah lanjut. Hasto menegaskan dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful. Namun yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambil alihan kursi ketum PDIP adalah menteri powerful. Menurut Hasto, menteri Jokowi tersebut ditugaskan untuk bertemu mantan menteri pendayagunaan aparatur negara Rias Rasyid untuk membujuk Megawati agar menyerahkan kursi ketua umum PDIP kepada Jokowi. Hasto menjelaskan upaya Jokowi tersebut adalah untuk mengamankan kendaraan politiknya dalam 21 tahun ke depan. Buset, memang ya. Apa namanya? Hasrat kekuasaan ini kalahnya kayaknya sama kekuatan rakyat 21 tahun ke depan. Dan ini mudah-mudahan aja PDIP dapat hidayah, baru sadar sekarang gitu ya. Hah? Kalian mau berharap PDIP dapat hidayah? Aduh. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tak hanya PDIP saja. Ia menilai upaya itu juga untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaannya. Meski demikian, hingga kini belum ada komentar lebih lanjut dari staf sus Presiden Ari Dwipayana terkait hal ini. Nah, jadi kalau berbicara Jokowi nafsu kekuasaannya itu memang apa ya, tampak jelas gitu, tampak jelas dengan Kaisang, dengan Gibran, dengan Bobi, dengan Paman Usman, tampak jelas itu. Dan tapi ternyata ya bukan Jokowi kalau nggak ngebantah, ya kan? Nih Jokowi ngebantah nih, dari demokrasi nih. Jokowi bantah mau ambil alih PDIP, Hasto tantang berjanji di hadapan rakyat. Kita baca dulu beritanya ini ya, dari demokrasi ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan sikap tegas atas isu mengambil alih PDIP. Hasto pun menantang Jokowi agar berjanji di hadapan rakyat. Menurut Hasto, jawaban Jokowi saat ditanya awak media soal isu mengambil alih partai yang kekinian diketuai Megawati Soekarno Putri tidak tegas. Pak Jokowi kan hanya menyampaikan heran, kita harusnya berjanji saja di hadapan rakyat bahwa pengambil alihan Golkar dan PDI Perjuangan tidak akan dilakukan. Itu sikap yang ditunggu, ujar Hasto di Jakarta Pusat Minggu 8 April 2024. Dan rakyat udah tahu juga waktu masalah Gibran. Dia baru umur ndak cukup, usianya kempret. Nah gitu kan. Jokowi kan gitu. Tapi ya mama, dia ngomong A, perginya ke B. Dia ngomong ke D, jadinya tempe. Dia ngambil keluar, jadinya rawon. Gitu. Kan gitu ya Jokowi. Gibran masih jadi pret. Nah gitu. Iya kalau Jokowi cuma aduh, saya udah banyak masalahnya, buktinya itu udah banyak Jokowi begitu, ya kan? Ia berharap Jokowi tidak menggunakan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya dengan cara lain seperti mengambil alih partai politik. Sehingga harusnya berjanji bahwa saya akan menjaga bahwa setelah selesai kepemimpinan saya tidak akan mengambil alih Golkar maupun PDI Perjuangan ataupun sebelumnya. Itu akan lebih gentleman mukanya. Lu kan Jokowi. Yang heran gue masih ada aja yang mau percaya Jokowi gitu. Kalau gue kagak, gue nggak percaya. Dan perhatiin ya, yang disingkirkan dalam tanda kutip atau disikat dalam tanda kutip, digas sama Jokowi itu orang-orang yang dukung dia. Lah PDIP ini kan yang dukung dia, loh disikat. Aduh, gila. Sebelumnya Jokowi merespon pertanyaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut kepala negara ingin merebut kursi ketua umum Megawati Soekarno Putri. Jokowi lantas merasa heran hingga bertanya balik, bukan Golkar,
Respon Jokowi sembari tertawa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 3 April 2024. Jokowi lantas meminta tidak ada tudingan seperti itu. Kepala negara kembali heran lantaran namanya kerap disebut ingin merebut kursi pimpinan partai, mulai dari Partai Golkar sampai PDIP. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semuanya? Jangan seperti itu, kata Jokowi. Masalahnya kata Jokowi. Ya, dan gua anti Jokowi ini, ya, lu perhatiin ya, sekali lagi gua ulang, gua ada pernyataan gua tuh jelas bahwasanya gua anti Jokowi karena yang dukung Jokowi semuanya disikat sama Jokowi ya. Ketua Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel merespon pernyataan Sekjen PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo berjanji kepada rakyat untuk tidak mengambil alih PDIP. Noel mengatakan Hasto tidak memiliki hak untuk memerintah Jokowi. Meminta, waduh, Noel. Hasto tidak punya hak memerintah presiden hanya boleh berjanji kepada Tuhan. Persoalan rakyat ketika dia berkuasa, ketika dia mengambil sebuah jabatan itu sebagai Tuhan dan rakyat. Partai ngapain, kata Noel saat dihubungi Minggu 7 April 2024. Noel kemudian menyinggung keburuan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Dia berharap Hasto meminta Jokowi mendorong penangkapan Harun Masiku, kecuali Presiden bersumpah dengan rakyat akan menangkap Harun Masiku, baru keren tuh kalau mintanya itu. Saya berharap Hasto mintanya itu, kalau ambil PDIP Presiden nggak mungkin mau, ucapnya. Noel kan udah pernah kita lihat juga ya, pokoknya yang dukung ini. Tunggu giliran kalian ya. Ya, tunggu giliran kalian. Lihat aja nanti. Catat omongan gue. Yang dukung yang disikat. Hasto kan selalu membuat orkestrasi yang kecenderungannya untuk menjadikan Jokowi jadi musuh bersama. Nggak mungkin lah. Dari dulu itu pemilu curang, intimidasi, terus apalagi soal banyaklah dinastikan dari dia semua. Nah sekarang Jokowi mau ambil alih PDIP, malu-maluin aja. Nggak mungkin lah jelasnya. Lagipun sudah menyampaikan berkali-kali, saya mau jadi rakyat biasa aja. Udah disampaikan ke depan publik dan media mengutip pernyataan itu. Jadi ngapain lagi bersumpah kepada rakyat, kan dia nggak ngambil jabatan ataupun jabatan publik. Kecuali dia ngambil jabatan publik, bersumpah kepada Tuhan, kepada rakyat ibunya. Buat Noel nih ya, gua komentar dikit. Kira-kira berapa kali Jokowi, ayolah kita duduk ayo, bongkar-bongkaran. Berapa kali Jokowi bohong? Berapa kali Jokowi berbicara A tapi faktanya B? Berapa kali? Jangan buta juga Noel, jilat aja, tapi jangan buta juga. Joman tegaskan Jokowi tak mau ambil partai manapun. Ketua relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan jika Presiden Jokowi tidak mau mengambil alih partai manapun, dia mengatakan pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada dirinya. Pak Jokowi ngomong langsung ke saya, dia tidak mau mengambil partai apapun. Baru-baru ini disampaikan, kata Noel saat dihubungi Minggu 7 April 2024. Noel menuturkan pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam sebuah pertemuan saat itu. Kata Noel, Jokowi sempat meminta pendapat dirinya dan sejumlah orang yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait isu pengambil alihan partai. Pak Jokowi menyampaikan ke saya waktu itu ada beberapa kawan-kawan, gimana menurut kawan-kawan dengan isu saya mengambil Golkar, mengambil PDIP. Ada kawan-kawan menjawab, tapi Presiden menegaskan saya tidak akan mau, ujar Noel menirukan Jokowi. Itu pernyataan Presiden. Presiden tidak akan mau mengambil yang namanya ketua umum partai manapun, entah itu PDIP, entah itu Golkar, imbuhnya. Ya cuman kan yang ngomong Jokowi gitu, siapa? Kalian masih mau percaya Jokowi? Silakan deh, kalau gue kagak. Dan ya guys ya, antara PDIP sama Jokowi ada nih yang rada, kalau gue lihat ini yang paling menjijikkan dari prahara PDIP sama Jokowi ini, Puan. Nih, minta maaf ya Puan ya. Puan, Mbak Puan, maaf ya. Nih. Sedikit soal isu politik ya Mbak, ini kan Pak Hasto kemarin sempat menyenggol kembali Pak Presiden Jokowi yang dimana katanya Pak Presiden pengen ngambil kursi juga di PDIP. Ini sebenarnya kondisi ataupun keanggotaan Pak Jokowi di PDIP sendiri seperti apa sih Bu? Jijik gue ditanya wartawan udah nanya begitu panjang itu. Lihat ekspresi wajahnya Puan. Sumpah. Kalau buat gue sih ini paling menjijikkan. Hasto masih bersuara. Ya. Yang paling menjijikkan ini kalau gue lihat.
Kenapa? Mungkin karena suaminya tersandra ya? Lihat. Keanggotaan Pak Jokowi di PDIP sendiri. Gua ulang-ulang nih. Dikit aja Bu. Ulangi dia gini. Keanggotaan Pak Jokowi di PDIP sendiri seperti apa sih Bu? Dikit aja Bu. Oke. Sumpah. Iya. Udah, apalagi cukup? Cukup ya, terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin, selamat. Hasto, PDIP, Jokowi, Noel, ini yang paling menjijikan. Notabene cucu proklamator tapi malu Puan, malu. Lu pinternya cuma matiin mic doang ya, gitu aja. Gua kalau jadi kader PDIP malu punya ketua, anak ketua kayak begini. Ya gitu aja guys ya. Minal aidin faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Gua Babe Aldo mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Minta maaf lahir batin terhadap semua ucapan gue. Tapi gue minta maafnya kepada rakyat. Gue tidak akan pernah meminta maaf kepada pejabat yang gue bahas di sini karena bagi gue mereka adalah layak untuk dibahas dan mereka bertanggung jawab kepada rakyat. Buat seluruh rakyat Indonesia gue minta maaf. Minal aidin faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah SWT. Dan gue pamit sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Tetap berusaha, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, jijik gue sama Puan. Iya gue minal aidin minta maaf sama semua. Enggak sama yang gue bahas pejabat-pejabat kayak Puan ini. Enggak minta maaf gue. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut. Dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.